Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku siswa kelas 10 yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang cara belajar efektif. Tentu saja sebagai seorang pelajar, kalian tuntut harus selalu belajar demi untuk mencapai apa yang kalian cita dan cintakan. Belajar yang baik adalah belajar yang efektif. Apa yang dimaksud dengan belajar efektif? Belajar efektif adalah proses belajar peserta didik yang berhasil guna. Artinya, proses belajar dapat memberikan kontribusi kepada peserta didik dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian bagaimana tips dan cara untuk mewujudkan belajar yang efektif? Ada beberapa tips yang bisa saya sampaikan di sini. Yang pertama yaitu adanya niat. Suatu pekerjaan yang baik dan mulia harus dimulai dengan niat, karena hasil yang dicapai juga tergantung pada niat kita. Niat untuk belajar ini ditandai dengan berdoa sebelum belajar. Yang kedua yaitu adanya disiplin belajar. Disiplin belajar baik di sekolah maupun di rumah. Peserta didik harus membuat jadwal belajar yang harus diikuti dan dijalankan sebagaimana mestinya. Belajar harus tepat waktunya, jangan suka mengulur waktu untuk belajar. Kemudian tip yang ketiga yaitu adanya fokus belajar. Peserta didik akan dapat memusatkan perhatian pada belajar apabila belajar itu sendiri berada dalam suasana yang nyaman. Oleh sebab itu, peserta didik berusaha untuk menciptakan suasana belajar nyaman dan menggairahkan. Kemudian yang keempat, yaitu adanya motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan dorongan untuk melakukan kegiatan belajar dengan sepenuh hati. Peserta didik akan terdorong untuk belajar dengan baik karena adanya keinginan dan target yang hendak diwujudkan. Kemudian tip yang kelima yaitu adanya fasilitas belajar. Yang dimaksud dengan fasilitas belajar adalah kebutuhan belajar yang dibutuhkan untuk proses belajar itu sendiri. Belajar baik di rumah maupun di sekolah itu pasti memerlukan adanya fasilitas belajar supaya belajar itu dapat berjalan dengan efektif. Di mana kebutuhan belajar itu antara lain bisa sumber belajar, bahan belajar, maupun buku catatan pelajaran oleh siswa itu sendiri. Kemudian yang keenam yaitu adanya kontinuitas dalam belajar. Artinya belajar harus selalu berkelanjutan atau dengan kata lain belajar harus rutin. Tidak hanya akan menghadapi ujian saja. Setiap pulang sekolah perlu mengulang pelajaran kembali. Pelajaran yang telah diterima di sekolah perlu kita ulang-ulang supaya terekam dalam otak kita. Kemudian selanjutnya tip yang ketujuh yaitu adanya kolaborasi atau belajar berkelompok. Membentuk kelompok belajar di rumah tentulah sangat menyenangkan. Bentuk kelompok belajar dengan anggota yang terdekat rumahnya yang rajin belajar agar belajar itu dapat menjadi lebih efektif. Kemudian yang kedelapan yaitu adanya target hasil belajar. Di awal-awal belajar kita harus memasang target hasil belajar yang hendak kita capai, sehingga dalam prosesnya nanti kita dapat mengarahkan apa yang harus kita lakukan dan nanti akan tercapai apa yang kita targetkan. Kemudian tidak kalah pentingnya yaitu tip yang kesembilan yaitu adanya aktivitas dalam belajar. Dalam pembelajaran kalian harus aktif yang ditunjukkan dengan keaktifan bertanya atau menjawab pertanyaan baik dari guru maupun dari teman belajar dalam kelompok. Aktif bertanya maupun menjawab pertanyaan itu akan mengurangi kemungkinan timbulnya rasa ngantuk bahkan bosan dalam pembelajaran. Dan tip yang terakhir
Yang ke-10 yaitu banyak membaca. Dengan banyak membaca, maka akan banyak hal yang bisa diketahui. Jika peserta didik gemar membaca buku dan bacaan yang lain, di mana bacaan itu relevan dengan materi pelajaran, pasti akan membuat peserta didik lebih percaya diri dalam menghadapi ulangan maupun belajar kelompok, serta bertanya dan mengajukan pertanyaan. Itulah beberapa tips yang bisa saya sampaikan dalam materi pagi hari ini. Sebetulnya masih banyak tips yang lain, tapi karena adanya keterbatasan waktu, maka kita bisa bahas pada waktu yang akan mendatang. Mungkin pagi ini saya cukup sekian. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhirul qouli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.